wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang penuh dengan keberkahan ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kita keistiqomahan di dalam mempelajari agamanya, di dalam mempelajari petunjuknya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, dan Allah Subhanahu wa taala ada maksud daripada penciptaan kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk untuk maksud daripada penciptaan kita. Dan semua itu sudah Allah Subhanahu wa taala turunkan berupa agamanya ini yang bersumber dari Al-Qur'an, yang bersumber dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Salawat dan salam mari kita perbanyak kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh pengorbanan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah Islamiyah ini, menyampaikan petunjuk Allah ini. Beliau korbankan segala yang beliau miliki, kedudukan, kekayaan, bahkan sampai pun jiwanya. Beliau curahkan betul-betul hanya untuk menyampaikan petunjuk yang mulia ini, satu-satunya jalan keselamatan, as-sirata al-mustaqim, jalan yang lurus, yaitu Islam. Nah, kita lanjutkan masih membaca sebuah buku yang ditulis oleh imam yang mulia, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang mana buku ini Masya Allah, saya selalu iri, ya, iri dalam artian iri kebaikan, dan itu boleh. Hasad itu namanya nggak boleh, tapi pada kebaikan itu yang ghibthah, itu dibolehkan. Salah satunya adalah iri tatkala ada orang soleh, dia memiliki ilmu dan ilmunya bermanfaat. Salah satunya adalah Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ini. Masya Allah, coba kitabnya, bukunya yaitu Riyadhus Shalihin ini, Masya Allah, diterima di seluruh kaum muslimin. Nggak di Saudi, nggak Indonesia, nggak di Afrika, nggak di Eropa, semuanya memakai kitab Riyadhus Shalihin. Subhanallah, betapa banyak beliau memberikan manfaat kepada umat. Padahal barakallahu fikum, salah satu investasi yang tidak akan pernah terputus adalah, salah satunya adalah al-ilmu yantafi'u bih, ilmu yang bermanfaat. Beliau rahimahullah ta'ala walaupun sudah ratusan tahun meninggal, tidak akan pernah beliau itu pahalanya terputus dari buah karya beliau menulis kitab Riyadhus Shalihin. Makanya itu saya sering berpikir, mengajarkan bagaimana di hidup kita yang sangat singkat dan terbatas ini, kita itu memiliki andil, memiliki investasi yang tidak terputus, memiliki ladang pahala yang tidak terputus. Barakallahu fiik. Dan itu ada 3 kan? Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, waladun shalih yad'ulah, anak soleh yang mendoakannya, wal ilmu yantafi'u bih, dan ilmu yang memberikan manfaat pada orang tadi. Seperti itu. Makanya coba, sholat bagus, bahkan itu tiang agama. Tapi kalau kita wafat sudah selesai, nggak ada lagi pahala sholat. Seperti itu. Taat kepada pemerintah bagus, tapi kalau mati ya sudah nggak bisa taat lagi. Kita sudah mati.
Makanya saya mengingatkan pada diri saya pribadi, kemudian kepada kaum muslimin sekalian. Ini, pada 3 hal ini, sedekah jariyah, membangun masjid, membangun fasilitas pendidikan, mungkin dengan uangnya, mungkin dengan tenaganya, mungkin dengan pikirannya dan yang lainnya. Kalau bisa semuanya ambil, tidak akan pernah rugi. Mana qasad sedekah sendiri. Kapan harta itu menjadi milik kita sendiri? Kalau kita apa? Infakkan fisabilillah. Adapun yang kita tumpuk itu enggak buat kita, itu buat diperebutkan oleh ahli waris. Kalau ahli warisnya baik, kalau ahli warisnya tidak, bagaimana coba? Seperti itu. Nah, bidik amalan-amalan yang di situ adalah apa? Tidak terputus pahalanya. Seperti itu. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan pada pembahasan kitab ini, yang kitab yang sangat bermanfaat, yaitu kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, sampai kita pada pembahasan tentang bab as-sidqu, yaitu jujur. Kemarin sudah kita sampaikan 3 ayat yang membicarakan tentang jujur. Sekarang kita mulai dengan hadis. Karena begitulah para ulama itu tatkala berbicara itu, Masya Allah, semuanya itu menggunakan dalil. Karena dalil itu petunjuk. Dalaya dulu dalalan wadilalatan. Makanya kan bahasa Jawane, sesuatu yang menunjukkan kita sampai kepada sesuatu namanya apa? Dalan. Iya kan? Dalan itu mungkin itu. Ini cocok. Tapi enggak, karena bahasa itu sangat berpengaruh antara bahasa itu. Dalan itu adalah dari kata dalaya dulu dalalan wadilalatan. Itu sesuatu yang menunjukkan. Makanya maring Purwokerto dalane ngendi? Sesuatu yang menyampaikan kita, menunjukkan kita ke Purwokerto. Namanya dalan. Dari kata dalaya dulu. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, tidaklah para ulama menulis sesuatu atau menyampaikan sesuatu kecuali Masya Allah, pasti akan berdalil dengan Al-Quran atau dengan hadis. Karena itulah petunjuk kita, itulah undang-undang kita harusnya. Makanya tatkala Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyampaikan tentang bab sidq, bab kejujuran, beliau menyampaikan dari Al-Quran. Sekarang tinggal menyampaikan dari hadis. Kita baca. Hadis ini hadis yang pertama pada bab as-sidqu, pada bab jujur, dan hadis yang ke-54 dari kitab ini. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, berkata penulis Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Salah satu adab tatkala kita membaca, tatkala kita berguru adalah mendoakan penulis, adalah mendoakan guru kita. Makanya kalau kita membaca seperti itu, berkata Imam An-Nawawi atau penulis itu, semoga Allah SWT merahmatinya, menjembarkan kuburannya dan yang lainnya seperti itu, didoakan kebaikan baginya. Ini suatu adab bagi seorang penuntut ilmu terhadap gurunya, terhadap imam-imamnya dan yang lainnya seperti itu. An Ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, dari Ibni Mas'ud, semoga Allah meridainya, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna sidqa yahdi ilal bir, sungguh kejujuran itu akan menunjukkan kepada kebaikan, akan mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sungguh kebaikan itu akan menunjukkan, akan menyampaikan kepada surga. Wa innar rajula la yasduq, sungguh jika ada orang yang dia betul-betul jujur, hatta yuktaba indallahi siddiqan, maka akan dicatat di sisi Allah SWT sebagai orang siddiq, sebagai orang yang betul-betul jujur.
Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dan sesungguhnya dusta itu akan mengantarkan kepada kefajiran, kepada dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya namanya fujur, namanya dosa tadi akan mengantarkan kepada neraka. Wa innar rajula la yakdzib. Sungguh jika ada orang yang dia berdusta, hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai-sampai nanti dia akan dicatat di sisi Allah sebagai ahli pendusta. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, kita jelaskan sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Ibnu Mas'ud siapa namanya? Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, salah satu sahabat yang sangat luar biasa keilmuannya seperti itu. Beliau termasuk orang-orang yang awal dalam masuk Islam, termasuk muhajir seperti itu. Nah, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal bir." Sungguh yang namanya kejujuran itu pasti akan mengantarkan kepada kebaikan. Kita sudah terangkan kemarin, apa makna sidq, jujur? Ada yang masih ingat? Apa makna jujur? Naam. Mutabaqatu al-ikhbar bil waqi'. Kesesuaian apa yang dikhabarkan dengan realita. Itu namanya jujur. Seperti itu. Jadi jujur itu adalah yang dia kabarkan sesuai dengan realita. Jujur bisa dengan dua. Jujur itu bisa dengan apa? Dua. As-sidqu bil qaul wasidqu bil fi'l. Jujur dalam ucapan dan jujur dalam perbuatan. Misalnya jujur dalam ucapan, misalnya kita katakan, hari ini adalah hari Rabu. Saya mengatakan kepada jenengan misalnya, sekarang hari Rabu. Berarti saya menyampaikan kabar. Iya kan? Kabar saya sesuai dengan realita tidak? Sesuai. Itu namanya jujur. Jujur dengan apa? Ucapannya. Seperti itu. Kalau saya bilang sekarang hari Selasa, berarti nggak jujur. Kenapa? Karena saya mengkabarkan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan realita. Itu namanya jujur. Mengkabarkan sesuatu sesuai dengan realita. Tadi jujur dengan ucapan, jujur dengan perbuatan. Misal, jujur orang perbuatan adalah orang mukmin, harusnya dia jujur dengan perbuatannya. Maksudnya orang beriman kan, al-imanu itu adalah, iman itu apa iman? Keyakinan dengan hati, yang dilafadzkan dengan lisan, yang diamalkan dengan anggota badan, yang bertambah dengan ketaatan, yang berkurang dengan kemaksiatan. Itu ada 5 poin keimanan. Makanya orang tatkala dia menampakkan, mengkabarkan bahwasanya dia beriman, misalnya sholat, puasa, zakat dan yang lain, bahkan bisa jadi haji, tapi yang dia tampakkan itu tidak sesuai dengan hatinya. Hatinya sebenarnya nggak beriman. Ada tidak? Ada. Siapa? Munafik. Orang munafik dia itu sholat, orang munafik dia itu zakat, haji dan yang lainnya, tapi hatinya mengingkari tentang Islam. Maka kabar yang dia sampaikan berupa amalan dia, berarti dia mengkabarkan dengan apa? Perbuatannya. Sholat kan dia mengkabarkan dirinya seorang muslim, buktinya dia sholat, ya kan? Tapi hatinya sebenarnya enggak, maka dia dusta. Makanya orang munafik itu pendusta. Makanya orang munafik itu dijadikan sebagai keraknya neraka. Dimasukkan, naudzubillah, summa naudzubillah, dijadikan sebagai orang yang masuk ke dalam kerak neraka jahanam. Karena apa? Dia sudah kufur pertama,
Dia kan kufur karena hatinya nggak beriman. Kemudian apa? Dia menipu, berdusta kepada kaum muslimin, menghabarkan dengan perbuatannya bahwa dia apa? Islam. Dengan apa? Dengan sholatnya. Dengan apa? Dengan zakat, dengan puasa dan yang lainnya, iya kan? Makanya dosa dia lebih banyak. Orang kafir jelas bisa tahu ini kafir sudah. Maka dia orang kafir masuk neraka, iya pasti. Tapi orang munafik masuk neraka plus dikeraknya. Kenapa? Karena dia kafir hakikatnya plus berdusta. Dia menyampaikan kabar hatinya yang hakikatnya kafir, tapi menyampaikannya dengan dusta, yaitu apa? Beriman dengan sholat, zakat, puasa dan yang lainnya. Makanya Allah SWT mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguh orang munafik itu ada di kerak apinya neraka. Barakallahu fikum. Jadi itu jujur. Jujur itu adalah apa? Kesesuaian dalam memberikan kabar dengan realita. Memberikan kabar bisa dengan dua. Jujur dengan ucapan, jujur dengan perbuatan. Dan harusnya kita semuanya kayak gitu. Ucapan kita kalau bicara ya jujur, kalau berbuat ya jujur. Seperti itu. Nah, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kita kepada pintu-pintu kebaikan. Walaupun memang jujur, kalau kita berusaha kadang di awalnya nggak enak. Apalagi kalau kita sudah masuk dalam suatu yang kompleks, seperti lembaga, mau itu swasta maupun itu negeri, pemerintahan dan yang lainnya. Kita jujur itu kadang berat, karena lingkungan circle-nya sudah seperti itu. Hampir tidak ada sebuah ranah apapun kecuali di situ itu tipu-tipuan itu sudah menjadi budaya. Mau bangun di markup, mau jualan, kalau enggak nota kosong enggak mau beli. Kan mintanya nota kosong, seringnya kan minta nota kosong, ada stempelnya. Nanti dia nulis harganya sendiri. Padahal barakallahu fikum, harga dari apa? Toko misalnya semen 67.000. Kemudian apa? Dia minta nota kosong, jumlahnya benar. Beli 50 sak misalnya, tapi ditulis 70.000. 3.000 kali 50. Itu masih harganya aja yang di markup. Ya, bagaimana kalau bendanya yang tadinya 50 ditulis 70, 20 kali 70.000. Banyak. Kan seperti itu. Barakallahu fikum. Dan ini kita kalau nggak jualan kayak gitu, toko-toko yang lain buka kayak gitu kan. Akhirnya kan di awalnya itu sesungguhnya jujur zaman saya enek kota apa-apa sapanan lah abot kota ini. Kejujuran berkata Kang. Awalnya memang sulit. Asli, jujur di zaman sekarang itu berat loh. Tapi barakallahu fikum, yakin tatkala kita istiqomah, itu kesudahannya adalah keselamatan. Yakin itu. Barakallahu fikum. Awalnya memang luar biasa itu. Saya mengalami belanja di toko ini, belanja di toko, belanja untuk bangunan misalnya seperti itu. Subhanallah. Tapi barakallahu fikum, tatkala kita betul-betul mau jujur, nanti tatkala kita bersabar, awalnya walaupun berat, nanti orang itu akan justru bermuamalah kita enak. Kalau kata gampang, A, A, B, B, nggak ada C apalagi Z. Akhirnya orang senang bermuamalah dengan dia. Karena apa? Merasa aman, tidak akan mungkin didustai, tidak akan mungkin dikhianati. Walaupun itu perlu proses. Seperti itu. Nah, ini kata Rasulullah SAW,
Inna sidqa yahdi ilal bir. Sungguh yang namanya kejujuran itu akan menyampaikan kepada kebaikan. Al-birru itu kasratul khair. Bir itu artinya adalah kebaikan yang sangat banyak. Berarti orang yang jujur dia akan mendapatkan apa? Albir. Apa albir tadi? Kasratul khair, kebaikan yang banyak. Yakin, itu harus yakin. Ini bukan ucapan saya. Ini adalah ucapan as-shadiqul masduq, orang yang jujur dan orang yang semuanya menganggap dia sebagai orang yang jujur. Itu ucapannya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang jujur dan semuanya mengatakan jujur, sampai pun musuh-musuhnya. Musuh-musuh Rasulullah SAW tidak ada yang mengatakan Rasulullah SAW itu pendusta, nggak ada. Seperti itu. Apa kata beliau? Inna sidqa yahdi ilal bir. Sungguh kejujuran itu akan mengantarkan kepada albir. Apa albir? Kasratul khair, kebaikan yang banyak. Yakin itu. Kalau mau cepat kita dalam maju dalam segalanya, jujur dalam berucap, jujur dalam bertindak, yakin itu. Barakallahu fikum. Makanya kadang kita melihat orang, dia itu apa? Cepat sekali apa kemajuannya. Salah satunya apa? Karena dia jujur. Akhirnya apa? Orang percaya pada dia. Mau investasi percaya, mau bangun percaya, mau apapun percaya. Gak ada keraguan. Kita sendiri yang kadang memutus pintu-pintu apa? Kebaikan yang ada dalam kita. Kenapa? Karena kita gak jujur. Sudah dibilangin. Jualan, ya yang jujur aja. Anu meteng ya aja ngomong orang meteng. Anu orang meteng ya aja ngomong meteng. Karena bisa jadi ada orang beli kambing itu maunya kosongan. Karena apa? Mau kosongan maksudnya enggak hamil. Kenapa? Karena dia punya pejantan full blood misalnya. Memang betul-betul asli dari Dorper, dari Australia misalnya. Dia memang nyarinya yang apa? Yang kosong, yang enggak hamil. Kadang anu hamil ngomongnya langsung penting payu lah ngomong orang. Atau sebaliknya, kebanyakan kita kan belinya pengennya sih wis meteng seperti itu kan. Anu orang meteng ngomongnya meteng. Anu depetil susunya sih gede tadi. Jadi di 3 bulan kan sapih misalnya ya. Kan susunya sih gede banget. Pak, dari broiler tok, Pak. Astagfirullahaladzim. Itu panas sekali itu pernah gitu. Udah sih gede api. Susunya wis gede nemen seperti kan. Wis melorot seperti itu. Gariannya nih, Pak. Anak blanting tangannya dewek. Iya, wis bener gitu. Lu tangannya dewek mentakan orang percaya. Seperti itu. Akhirnya itu dinteni 11 bulan, tunggu Februari, ketebus karena orang manak-manak deh neng, seperti itu. Masya Allah. Ya nggak ada keberkahan. Makanya Masya Allah, anak karena jujur saya kan anu itu ya, dia melihara domba atau apa sedikit lah. Saya lihat pedagang-pedagang itu, ya Allah, itu untungnya luar biasa loh. Nyari uang 50, 75 ribu itu gampang. Narik tali aja udah 5 ribu, 10 ribu gitu. Kan nanti bagi-bagi. Ngambil keuntungan 50, 70 nggak ada masalah. Mau 300 juga nggak ada masalah. Mau 500 juga nggak masalah. Yang penting jujur. Tapi masalahnya itu loh, bumbu-bumbunya itu loh. Yakin Pak, jenlang cacate yakin, sanglir. Seperti itu. Atau apalah seperti itu. Karena dibumbui dengan apa? Kedustaan tadi. Makanya apa? Gede-gede penghasilannya, tapi nggak ada keberkahan. Akhirnya apa? Muspro. Hilang begitu saja. Barakallahu fikum. Seperti itu. Tapi betapa banyak saya lihat juga orang yang Masya Allah, nggak di luar nurul, di luar nalar. Penghasilannya, ya Allah. Saya tahu itu biasa banget. Mungkin saya sendiri malah penghasilannya orang kena seperti itu. Tapi Masya Allah, karena dari sebab betul-betul dia pastikan itu adalah kejujuran, akhirnya ada berkah. Kalau berkah itu pasti tambah. Berkah itu dari kata birkah. Birkah. Barokah itu dari kata birkah. Birkah itu adalah gelombang. Jadi mata air. Birkatun itu adalah sebuah
kolam atau apa tuk gitu ya, yang dia selalu memancarkan apa? Mata airnya. Makanya nyukupi seperti itu. Tapi kalau nggak ada keberkahan, coba aja sih. Ya awalnya tahmurub ya, karena orang baru ditipu dan yang lainnya itu kan. Tapi coba jangan tunggu puluhan tahun. Coba aja sih. Paling beberapa tahun itu sudah redup. Kenapa? Nggak ada keberkahan. Karena di sini inna sidqa yahdi ilal bir. Sungguh yang namanya kejujuran pasti akan mengantarkan kepada apa? Kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Nah. Kemudian wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya albir, kebaikan tadi akan menunjukkan kita kepada apa? Surga. Akan mengantarkan kita kepada apa? Surga itu. Amal baik itu akan mengantarkan kita kepada surga. Makanya dikorelasinya penting banget nih. Jadi kejujuran itu akan membuka pintu-pintu kebaikan. Dan pintu-pintu kebaikan ini akan mengantarkan kita kepada surga. Makanya barakallahu fikum. Yang salah satu pendidikan yang sangat saya tanamkan dengan keras adalah kejujuran. Dosa, ya semua orang punya dosa. Semuanya itu pendosa. Nggak ada yang nggak dosa. Semuanya sudah. Tapi kalau orang itu jujur, itu mudah dicari solusinya. Iya kan? Tapi kalau orang sudah nggak jujur, dia akan apa? Mencari pembenaran. Dan kita kan menghukumi sesuai apa yang ada nampak. Nampaknya benar, padahal dia bohong. Maka nggak ada obatnya nanti. Padahal kita nggak mau memarahin atau kita nggak mau menyalahkan. Justru kita akan memperbaiki, akan memberikan solusi. Tatkala dia jujur. Tapi kalau udah nggak jujur, kan kita nggak boleh. Orang sudah bersumpah, ya sudah kita terima. Nahkumu bidzahir wallahu yatawalla 'anis sarair, kata Umar. Kita itu hukumi dengan apa yang sudah dia tampak. Demi Allah aku orang jikot, ya wis. Dia sudah bersumpah. Kecuali kita punya bukti. Seperti itu. Adapun urusan hati itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Makanya di sini jaga itu, nilai-nilai kejujuran. Terapkan nilai-nilai kejujuran kepada siapa? Kita. Kemudian kepada keluarga kita, syukur bisa kepada masyarakat kita. Itu karena apa? Pasti itu sesudahnya adalah kebaikan, pasti sudah. Dan banyak kebaikan itu akan mengantarkan kepada apa? Surga. Barakallahu fikum. Kemudian apa? Innar rajula la yasduqu. Sungguh kalau orang itu senantiasa mau jujur, bahkan dalam riwayat yang lain itu dia itu yataharra. Dia itu betul-betul berusaha untuk jujur. Jadi membiasakan diri untuk jujur. Nanti itu akan dicatat oleh Allah SWT sebagai orang yang siddiq. Orang yang sangat jujur. Masya Allah. Jadi di sini bisa memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya apa? Kejujuran, sifat itu juga hasil daripada pembiasaan. Itu penting. Tidak ada orang yang tiba-tiba kuat, orang yang tiba-tiba punya keahlian ini dan itu, tidak ada. Karakter itu bisa dibentuk walaupun memang ada apa? Takdir secara jibiliyah, secara penciptaannya sudah seperti itu gitu. Tapi juga bisa dibentuk dengan apa? Pembiasaan. Makanya di sini diajarkan ada orang yang berusaha jujur, dia betul-betul berusaha, akhirnya apa? Dicatat oleh Allah sebagai orang yang jujur. Barakallahu fikum. Pembiasaan. Nah itu memang berat. Membiasakan itu berat memang. Karena untuk melatih orang untuk biasa itu berat. Tapi nanti kalau, dan ini pembiasaan itu enggak cuma 1 tahun, 2 tahun, 5 tahunan agar menjadi sebuah karakter. Tapi kalau sudah menjadi karakter, itu dia susah untuk apa? Meninggalkan kebiasaannya. Seperti itu. Orang sudah terbiasa sholat, nggak sholat atau belum sholat padahal sudah azan, itu wallahi pasti mesti ada aduh gitu kan. Itu pasti dah. Karena apa? Karakter dia adalah biasa dengan sholat 5 waktu, biasa sholat berjamaah. Maka kalau sampai dia tidak berjamaah, pasti akan selalu ada yang kurang. Dan karakter itu bisa karakter baik, bisa karakter buruk.
Kalau sudah menjadi karakter, ini susah. Makanya orang yang dalam usia 40 tahun memiliki karakter yang baik, itu insya Allah alamat dia menjadi ahli khair, menjadi orang yang baik. Sebagaimana kalau juga belum terbiasa dengan perbuatan yang baik, itu betul-betul harus memaksa dirinya untuk apa? Berbuat baik. Mohon maaf, misalnya kayak gini. Umur 40 tahun belum terbiasa sholat, itu bahaya sekali. Bahaya sekali. Karena dia sudah 40 tahun membiasakan diri untuk tidak sholat, maka menjadi karakternya. Ini dia betul-betul harus mujahadatun nafas. Betul-betul harus memperjuangkan dirinya untuk bisa sholat. Apalagi kalau sudah masuk ke umur 60 tahun sampai belum sholat, Masya Allah, itu bahaya sekali. Bahaya sekali. Seperti itu. Karena apa? Kebiasaan yang sudah berulang itu untuk merubahnya itu luar biasa susah. Contohnya jenengan nantian, sing biasa wong lanang ya, nyelak kunci brak-bruk, ngono sing jajal. Wis sudah tahun usah aja domongi, percuma. Yakin ribut tok. Kan orang kadang bisa berubah kayaknya ta. Ya bisa tapi angel, ampun. Sing dijorna bae lah wis beli. Domongi tok sepisan bisa. Nah domongi terus ya ora gadang. Ya gadang sih gadang, cuma aduh abot banget. Seperti itu. Abot. Karena itu sudah kebiasaan. Bruk-bruk gitu ya, bruk-bruk ya wis kayak gue takdire gitu lah. Ya ini sih masih pada perkara yang mubah, perkara yang boleh. Masalahnya kalau sampai kita nggak terbiasa sholat, nggak terbiasa nutup aurat, nggak terbiasa ngaji, atau naudzubillah misalnya naudzubillah terbiasa dengan kemaksiatan. Makanya barakallahu fikum. Kita itu sebelum usia 40 tahun itu usahakan, ya nggak mesti 40 tahun sih, nggak mesti harus 40 tahun. Syukur-syukur sudah dari kecil kita dalam ketaatan. Kita itu betul-betul sudah membiasakan diri pada ketaatan. Pada yang pokok lah, yang wajib lah. Yang wajib kan sedikit, sholat, nutup aurat, puasa dan yang lain itu sudah dibiasakan. Jangan syirik, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu. Itu yang paling penting. Barakallahu fikum. Karena kalau sudah enggak, susah sekali. Memang hidayah di tangan Allah, tapi ada sebab. Nah seperti itu. Makanya dalam hadis ini kan mengajarkan kepada kita kan, seperti itu. Dalam hadis ini, wala yazalur rajulu yatasaddaq yasduq wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqun. Ini dalam hadis yang semisal tadi. Dan kalau orang itu senantiasa la yazalu, senantiasa yasduq, senantiasa jujur, wa yataharra sidqa, dan dia betul-betul berusaha menjadi orang jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur. Seperti itu. Makanya di sini ada pelajaran apa? Semua ada usaha. Jangan ada alasan apapun. Yang rugi kita, nggak ada yang rugi kecuali diri kita. Nggak ada orang lain rugi, itu nggak ada. Yang rugi adalah kita, itu pun karena sebab kita. Wallahi, kaum muslimin dan muslimat, perangi diri kita untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum usia kita tua. Karena kalau sudah tua susah. Kecuali yang Allah rahmati. Seperti itu. Nah, dan siddiq itu adalah derajat kedua yang paling tinggi dikumpul daripada orang-orang soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-69. Wa may yuti'illaha wa rasul, dan orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Sungguh pasti orang itu akan bersama dengan orang-orang yang telah diberikan nikmat pada mereka. Minan nabiyyin, ini derajat orang paling tinggi, itu an-nabi. Kemudian apa? Wasiddiqin, tuh. Dan orang-orang yang sangat jujur. Baru apa? Wasyuhada, wassolihin, dan orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang solih. Orang jujur di nomor berapa? 2. Masya Allah. Itu.
Karena tadi, kenapa nomor 2? Karena orang tatkala jujur nanti apa? Yahdi ilal bir. Namanya kejujuran akan mengantarkan kepada apa? Kebaikan-kebaikan yang lain, termasuk apa? Kebaikan sebagai orang mujahid, kebaikan sebagai orang soleh. Makanya tidak ada yang mengalahkannya kecuali derajat apa? Kenabian. Karena kalau nabi sudah, mereka orang pilihan betul-betul itu. Kita kan nggak ada potensi untuk jadi nabi. Nggak ada loh, jelas terputus itu kan. Ada kemungkinan kita menjadi potensi untuk menjadi orang apa? Siddiq, orang betul-betul apa? Jujur. Makanya orang terbaik setelah nabi, setelah para nabi siapa? Siapa? Siapa mereka? Siapa? Sahabat banyak. Siapa? Kenapa dia menjadi orang terbaik coba? Apakah dia orang soleh? Yang soleh banyak. Umar emang nggak soleh. Utsman memang nggak soleh. Semua sahabat soleh. Bahkan banyak juga yang syahid, ya kan? Tapi kenapa Abu Bakar radhiyallahu taala menjadi orang terbaik? Kenapa? As-Siddiq. Itu. Gelar beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Karena dia adalah orang yang paling pertama kali membenarkan, orang yang paling jujur keimanannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Beliau itu tatkala ditawarkan Islam, itu enggak banyak ngomong, sudah saya Islam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Quraisy bahwasanya dia telah Isra dari Mekah ke Baitul Maqdis. Kemudian dari Baitul Maqdis di Yerusalem, di Al-Quds Palestina sekarang, sampai ke Sidratul Muntaha dalam satu malam. Orang-orang itu majnun ini, orang gila ini. Pakai apa emang? Seperti itu. Tapi tatkala khabar itu disampaikan kepada Abu Bakar, ini ada diriwayatkan, fa in kana qad qala dzalika faqad shadaqa. Kalau seandainya dia, yaitu dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan hal itu, pasti dia jujur. Itu dia enggak bakal kan. Abu Bakar itu sudah pasti seperti itu. Akhirnya dia mendapatkan gelar As-Siddiq, yang sangat jujur keimanannya, yang sangat membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, dan menjadi orang terbaik nomor 2 setelah para nabi. Masya Allah. Apa? Karena dia adalah orang yang siddiq. Barakallahu fikum. Nah, berarti luar biasa. Apa derajat siddiq tadi? Wa inal kadiba yahdi ilal fujur. Sungguh al-kadib, kadib itu namanya siddiq. Kalau tadi siddiq apa? Siddiq itu apa tadi? Pengertian siddiq, pengertian jujur. Menghabarkan sesuai dengan realita. Berarti al-kadib menghabarkan tidak sesuai dengan realita. Ya sama, ini dusta bisa 2 juga. Dusta dengan ucapan, dusta dengan apa? Perbuatan. Dusta dengan ucapan misalnya, sekarang hari Rabu kan, dia bilang sekarang hari Selasa. Maka dia menghabarkan tidak sesuai dengan realita, dusta. Mangan bakwan, yo sabak ya. Enggak ge SMP bahasa mah. Mangan bakwan 5 ngomongnya loro. Seperti itu. Mangan bakwan 5 ngomongnya pira? Loro. Berarti dia menghabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan realita. Maka ini adalah apa? Kadib. Dusta. Barakallahu fikum. Apa yang luar dimatikan? Nah, itu kadib, itu menghabarkan sesuatu tidak sesuai dengan realitanya. Apa konsekuensinya? Wa innal kadiba yahdi ilal fujur. Sungguh namanya dusta itu akan mengantarkan dia kepada al-fujur. Apa al-fujur kata Syekh Utsaimin? Al-khuruj an ta'atillah. Keluar dari ketaatan kepada Allah. Berarti gampangannya adalah maksiat, dosa. Itu. Dan itu akan terus beranak pinak itu dusta itu. Pasti itu.
Tidaklah dia berdusta kecuali dia harus menutupi dusta yang kedua ini dengan dusta yang ketiga dan seterusnya. Misal ngomong, iya bu, mikirnya mangan menduan telu, ada 5. Kena-kena mikir 5 kok. Anak sing anu nduan bu, anak sing liane sing dikot nduan. Ah, kan? Pertama dia dosa. Makan 5 bilang 3. Tatkala ibunya bilang, ini tadi ada 5. Anak sing liane sing dikot nduan bu. Ah, dosa lagi, padahal enggak ada yang ngambil kecuali dia. Dan begitu seterusnya. Bahaya sekali. Makanya apa? Barakallahu fikum. Di sini dikatakan oleh Rasulullah SAW, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sungguh yang namanya dusta itu akan mengantarkan kepada apa? Maksiat terus seperti itu. Na'udzubillah. Kapan dia berhenti? Tak kala dia jujur. Karena kalau dia enggak jujur, dia harus apa? Berdosa untuk yang kesekian kalinya. Sudah, jujurlah. Kalau mau selesai perkara. Kalau enggak, ya sudah, tanggung sendiri akibatnya. Apa? Maksiat terus. Barakallahu fik. Seperti itu. Nah, kemudian apa kata Rasulullah SAW selanjutnya? Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sungguh yang namanya fujur, yang namanya maksiat, keluar dari ketaatan, itu akan mengantarkan kepada apa? Neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Itu. Nah, kemudian apa? Fa innar rajula la yakdzib. Sungguh ada orang yang dia dusta. Bahkan sebagian riwayat Rasulullah SAW mengatakan, la yazalur rajulu yakdzib wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dan tidaklah orang itu berdusta dan dia membiasakan diri untuk berdusta sampai dicatat di sisi Allah SWT sebagai orang yang pendusta. Jadi di sini apa? Ini akibat daripada membiasakan suatu perangai buruk juga akan menjadikan sebuah karakter. Karakter itu adalah bisa diolah, bisa dibuat, yaitu dengan pembiasaan. Bisa karakter baik, iya. Kenapa? Karena dari dulu dia berusaha untuk menjadi orang baik. Bisa karakter buruk, kenapa? Karena dia membiasakan dirinya untuk buruk. Seperti itu. Sebagaimana ini, wa innar rajula la yasduq wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqun. Ada orang yang dia jujur dan dia terus-menerus untuk berusaha jujur sampai dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Tapi di sini ada juga wa innar rajula la yaktib wa yataharral kadiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Ada orang yang ya subhanallah, antum pengen lihat itu. Kalau pengen lihat seperti itu, antum sering main ke pasar itu. Tapi jangan sering lah, untuk buktikan aja. Itu orang dusta itu sudah Masya Allah, enak banget itu paham tuh yang sering ke pasar. Pak Goris, nggih Pak Goris, nang pasar nih, wong Lombok wis, ya Allah ya Robi. Nek sing ora kebiasaan pasar mesti arep tertipu lah. Tapi kalau yang sudah pasar tadi ya ngerti nama batir redek, kubri maning seperti itu ya. Subhanallah. Karena sudah apa? Sudah terbiasa dusta itu. Masya Allah. Jadi sampai-sampai itu kayak jujur, betul-betul kayak jujur gitu. Kalau orang yang jarang berdusta, dia berdusta itu pasti ada perubahan pada apa? Mimik wajahnya, atau ada gemeter dikit, atau apalah. Intinya dia itu ada rasa sesuatu, karena itu adalah dosa. Dosa itu ada al-ismu ma yataradda fin nafs, adalah sesuatu yang membuat hatimu bergetar. Makanya akan nampak. Tapi karena sudah saking seringnya berdosa, saking seringnya berdusta, sampai apa? Nggak ada getaran. Masya Allah. Dan itu betul-betul, kalau mau lihat itu di pasar itu orang subhanallah. Makanya kita harus banyak berlindung kalau kita ke pasar. Nah, kalau jenengan yang sudah paham-paham ngaji segini harusnya ke pasar. Itu dakwah dengan perbuatan. Itu dengan mencontohkan menjadi orang yang jujur dan yang lainnya seperti itu. Kalau nggak ada yang orang yang sudah tahu kemudian nggak mau ke pasar, nanti malah tambah
rusak, ya kan? Karena dikuasai oleh orang-orang seperti itu. Walaupun kadang ya jenengan ya abot, tapi kepreman. Ya seperti lah, seperti. Saya dengan antum biasa jujur, antum kan sana akhirnya nggak enak. Seperti itu kan. Awalnya nggak enak, syukur-syukur jadi apa? Kebiasaan. Itu kebiasaan nggak berdosa lagi. Karena punya teman yang nggak pernah berdusta. Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih ada beberapa hal seperti itu, tapi ini yang ingin saya baca sedikit, karena ini yang lagi rame nih, lagi trending, yaitu ini hadis Nabi SAW masih terkait dengan judul wailun lilladina yuhaddisu wa fayaktib liyudhika bihil qauma wailun lahu. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai dan yang lainnya. Ini celaka bagi orang yang dia itu berbicara, kemudian berbicaranya dusta, bukan untuk merugikan orang. Niatnya baik ini. Tapi tujuannya untuk apa? Liyudhika bihil qaum, agar orang-orang itu senyum. Agar orang itu menjadi senang. Wailun lahu. Celaka orang ini. Ini kan banyak nih stand up comedy itu. Iya kan? Kita banyak itu. Sekarang orang pesan ngeprank seperti itu. Yang diprank juga enggak merasa sakit hati, justru malah kehibur. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah didoakan apa? Wailun, celaka. Wailun lahu. Celaka dia. Enggak boleh kita. Walaupun niatnya baik untuk menghibur. Itu kan sekarang lagi tren banget itu kan. Komedi-komedi tujuannya dia enggak mau mendolimi, enggak. Tapi ada kedustaan, tujuannya baik, yaitu menyenangkan orang, menghibur orang. Tetap aja nggak boleh. Bahkan ini khusus untuk yang komedi-komedi kayak gini, yang diselimuti dengan apa? Kedustaan. Itu Rasulullah SAW doakan apa? Kecelakaan, nggak boleh. Nah, walaupun di situ ada yang ini diperselisihkan, yaitu ada 3 hal yang mana orang itu diizinkan untuk berdusta. Walaupun ini 3 hal ini pun diperselisihkan. Ada yang mengatakan sebenarnya nggak dosa, itu namanya tauriyah. 3 hal itu adalah bercandanya seorang suami kepada istrinya, atau sebaliknya seorang istri kepada suaminya. Ini masya Allah bu jenengan ya sedikit ayu montok padahal gembrot. Sing ranjang anu lho anu lho. Sama Mas itu loh Bapak Puji, dia nggak perang ngomong. Padahal seperti itu misalnya ya, itu nggak apa-apa. Itu sebagian mengatakan itu nggak apa-apa. Atau untuk islahu bainan nas, untuk mendamaikan antara manusia. Misalnya ada seorang kakak adik atau teman atau apalah bertengkar, ya biasalah, namanya manusia juga kadang bertengkar, ada masalah. Terus kita menyampaikan, kayak orang kok aneh jenengan kayak jeneng perhatian banget tuh, temenan kayak ini jenengan salah sangka loh. Nah misalnya dia bilang ke sini, terus dia datang lagi ke sini, temenan mas, kayak mikir, masya Allah, kayak ceritakan jenengan kayak apik-apik dong, orang tuanya sih ngalah jenengan salah paham toh, kita jelas apa khobar-khobaran ora bener. Seperti itu, padahal dia nggak bilang seperti itu. Atau yang lain, misalnya mengucapkan salam atau apa, saya titip salam dengan untuk islah. Itu sebagian ulama mengizinkan hal ini. Barakallahu fikum. Aja malah jadi kewalikane, jadi apa? Kompor gitu. Padahal nggak orang ngomong apa ini, mas, kayak ngerti kayak boxing musuhi ketika baik kuna bukan, ngomongan ketika ku jen, illallah. Perih banget nih, ngandak-ngandak narika baik, wis maring-maring, gari maring si jine, gigi gitu. Itu namimah, adu domba, itu termasuk dosa yang sangat besar. Barakallahu fikum, itu nggak boleh. Nah, jadi itu ada lagi pada perang. Pada perang itu dipersilakan ulama apakah boleh berdusta atau tidak, dan ada yang mengatakan boleh, karena perang itu adalah khidah, adalah tipu mus lihat, tipu
daya, seperti itu. Nah, barakallahu fikum, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Tidak ada sama sekali maksud untuk menyakiti ataupun apa, tapi kadang orang ya mau keceletot, mau nyaruk seperti itu. Ana mohon maaf, itu mungkin dari setan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau nggak ada, kita cukupkan dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.